Assalamualaikum guys, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar semua urusannya ya, amin. Oh iya guys, di channel ini aku akan membahas dan menceritakan film-film dari berbagai genre yang moga aja asik dan dapat mengisi waktu luang teman-teman. Sebelumnya aku pengen nanya nih, apakah teman-teman pernah mencintai seseorang dan apakah mencintainya karena fisik atau karena itu adalah dirinya? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Beauty Inside yang tayang pada tahun 2015, yang merupakan sebuah film dari Korea yang bergenre komedi, romance, drama, melodrama, supernatural, dan merupakan adaptasi dari film Amerika dengan judul yang sama. Film The Beauty Inside disutradarai oleh Baek Jong Yeol, bercerita tentang seorang pria bernama Woo Jin yang mana setiap bangun dari tidurnya, dia akan memiliki tubuh dan wajah yang berbeda-beda. Baik menjadi pria hingga wanita, anak-anak hingga manula, dan rahasia ini hanya disimpan di antara dia, ibunya, dan sahabatnya. Hingga suatu saat dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat ingin dia bagi rahasianya. Apakah wanita ini akan menerimanya dan mencintainya apa adanya? Dan bagaimana wanita ini mengenalinya setiap tubuhnya berubah? Penasaran? Langsung saja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria yang terbangun pagi harinya di samping wanita yang masih tertidur. Sepertinya semalam mereka habis mabuk dan mantap-mantap. Pria ini berbadan gemuk dan berperut buncit. Ia bergegas memakai baju dan sepatu yang seperti bukan miliknya karena ukurannya yang kekecilan. Setelah itu, dia bergegas pergi agar si wanita tak melihat wajahnya. Pria ini bernama Kim Woo Jin. Dia mempunyai suatu penyakit di mana setiap pagi saat dia bangun dari tidur, wajah dan tubuhnya akan berubah menjadi orang lain, tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan kebangsaan. Terkadang dia jadi wanita, pria, anak-anak, manula, atau bahkan orang asing atau bule. Termasuk dalam hal ini penglihatan dan juga suaranya ikut berubah. Dia bahkan dapat berbicara bahasa yang berbeda tergantung jadi siapa dia hari itu. Dan hal itu selalu terjadi setiap hari dan tak dapat dia kontrol. Woo Jin bahkan sudah terbiasa dengan keadaannya. Di rumahnya, dia sudah mempersiapkan semuanya dari baju, celana, jam tangan, cincin, kacamata, dan sepatu dalam berbagai macam ukuran dan model. Setiap hari dia bertanya-tanya kepada dirinya bagaimana cara agar dia dapat kembali seperti dulu lagi. Meski tubuh Woo Jin berubah menjadi orang yang berbeda setiap hari, di dalamnya adalah jiwa dan karakter yang sama. Woo Jin bekerja sebagai seorang desain furniture. Ia bisa bekerja di rumah dan menjaga privasinya agar orang tidak mengetahui rahasia yang ia miliki. Dia mempunyai seorang teman yang mengetahui rahasianya ini bernama Seonbak. Selanjutnya, Seonbak ke rumah Woo Jin. Setiap wajah Woo Jin berubah menjadi pria tampan, dia selalu mengajak Woo Jin keluar dan nongkrong di sebuah klub. Di klub tersebut, temannya selalu curhat ke wanita-wanita di sana tentang kondisi Woo Jin, tapi tak pernah ada yang percaya dan malah menghindarinya. Woo Jin setiap hari selalu membuat video tentang dirinya, menceritakan bagaimana kondisinya saat itu dan berubah seperti apa dia kali ini. Ternyata Woo Jin tidak dari lahir mempunyai kemampuan seperti itu. Hal ini dimulai saat usianya menginjak 18 tahun. Saat itu dia masih anak SMA dan dikala dia bangun dan bersiap-siap, dia mendapati di cermin wajah dan tubuhnya berubah menjadi seorang ajusi, jadi om-om gitu. Nah, sontak saja dia sangat kaget dan tidak percaya. Dengan tertatih-tatih, dia pergi mendekati ibunya dan menangis. Melihat itu, ibunya memeluk dan berusaha menenangkannya. Setelah kejadian ini, Woo Jin pun berhenti sekolah dan mulai berusaha menjalani hidupnya yang baru. Dia berusaha ikhlas dan mulai beradaptasi. Saat dia berubah, dia mulai mencari barang-barang yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, dari pakaian, sepatu, hingga kacamata. Suatu hari sahabatnya Seonbak mendapatinya di rumah saat dia berubah menjadi seorang ibu-ibu. Pertamanya sih temannya kira itu ibu Woo Jin dan pada akhirnya Woo Jin menceritakan yang sebenarnya. Awalnya temannya tidak percaya dan ragu. Tapi pada akhirnya Woo Jin dapat menjawab semua pertanyaan yang hanya dia dan temannya tahu. Hingga akhirnya temannya percaya. 자주 어딜 가죠? 떡볶이. 스타크래프트. 저거. Scene selanjutnya, Seonbak datang ke tempat kerja Woo Jin. Dia berencana untuk berhenti dari perusahaannya karena perusahaannya memplagiat semua karya furniture Woo Jin tanpa mengubah sedikit pun. Woo Jin pun mendapat ide untuk membuat suatu furniture seperti kursi yang mana menyesuaikan dengan postur tubuh si pelanggan. Sehingga mereka akhirnya bekerja sama dan menggunakan bahan wood furniture dan membuat merek dan hak cipta baru dan memberi nama perusahaan mereka ALX.
Hingga suatu waktu mereka mempunyai tempat produksi mebel yang lumayan besar dengan beberapa pekerja di sana. Woo-jin bertugas mendesain dan temannya ini Seon-baek bertugas dalam pemasarannya. Selanjutnya, saat Woo-jin sedang melakukan survei di toko-toko furniture sambil mencari bahan-bahan untuk mebelnya, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bekerja di tempat itu. Dia tertarik saat mendengar wanita ini menjelaskan dengan cermat furniture yang cocok dengan kebutuhan pelanggan di sana. Woo-jin menanyakan kursi apa yang cocok untuknya. Wanita itu malah merekomendasikan perusahaan bernama ALX tanpa mengetahui bahwa Woo-jin lah pemilik perusahaan itu. Wanita itu bernama Yiso. Hari-hari berikutnya, Woo-jin selalu berkunjung ke sana. Tentu saja Yiso tidak mengenali wajahnya karena Woo-jin pergi dengan wajah yang berbeda-beda. Woo-jin sangat kagum dengan Yiso yang tetap konsisten menjelaskan dengan ramah dan sabar kepada pelanggan yang berbeda-beda. Woo-jin sudah sangat suka dengan Yiso. Dia bermaksud ingin menyatakan perasaannya, tapi dia masih galau dengan keadaan dirinya yang selalu berubah setiap harinya. Akhirnya, Woo-jin memutuskan menyatakan cinta saat dia berubah menjadi seorang pria muda dan tampan. Dengan wajah seperti Park Seo-joon, dia pun mendekati Yiso. Karena dia sudah sangat bertekad, dia pun mengajak Yiso makan walaupun sedikit memaksa. Akhirnya Yiso mau pergi dengannya. 좋아요. 초밥이 좋아요. 네? 어차피 저녁 시간이고 배도 고프실 텐데. Setelah itu, mereka membeli makanan dan Woo-jin mengajak Yiso pergi ke pabrik ALX. Di sana, Yiso sangat senang melihat berbagai furniture. Dia kagum karena pembuatnya mau membuat kursi yang sesuai dengan kondisi pelanggannya, walau memang memakan sedikit waktu. Mereka berdua makan di sana dan bercengkrama. Setelah itu, Woo-jin mengantarnya pulang. Mereka pun saling berkirim pesan. Terlihat Yiso pun mulai tertarik dengan Woo-jin. Woo-jin pun terpikir untuk begadang. Dia mendapat ide untuk tidak tidur, sehingga wajahnya dan tubuhnya tidak akan berubah. Dia pun memasang banyak alarm agar tidak tertidur. Dia benar-benar begadang malam itu, dan paginya dia menjemput Yiso dengan wajah yang masih tetap sama. Mereka pun menghabiskan waktu berdua bersama seharian. Seperti kemarin, mereka berdua makan di pabrik milik Woo-jin. Malam itu Woo-jin juga begadang sambil membuat mebel. Esoknya, Woo-jin juga bertemu dan mengajak Yiso jalan-jalan. Hari itu mereka pergi ke sebuah toko rajutan. Woo-jin senang memakai cincin dari rajutan yang selalu ia beli di sana. Ternyata toko rajutan itu adalah milik ibu Woo-jin. Selanjutnya saat akan pulang, Yiso memberitahukan bahwa besok dia akan sibuk. Karena Woo-jin takut dia tidak dapat menemui Yiso lagi dengan wujud saat ini, dia mengejar Yiso dan mengajaknya untuk dapat sarapan bersama besok. Tapi sayangnya, saat pulang ke rumah dengan menggunakan kereta, Woo-jin malah ketiduran. Dan saat dia dibangunkan oleh petugas di kereta, wajah dan tubuhnya sudah berubah menjadi seorang om-om tua dan botak. 종착역이에요. Dia sangat stres karena tidak bisa menemui Yiso dengan wujud seperti itu. Di tempat lain, Yiso sudah menunggu Woo-jin di tempat mereka janjian. Tapi Woo-jin tak kunjung muncul. Sebenarnya Woo-jin sudah di sana, tapi Yiso tidak dapat mengenali wajahnya. Selanjutnya, Woo-jin tidak putus asa. Dia mewujudkan meja yang pernah Yiso bicarakan ke dia saat mereka makan malam bersama lalu. Dia juga bekerja di tempat Yiso sebagai pegawai magang bernama Han Jae-kyung dengan sosok seorang wanita muda. Dia memberanikan diri mengajak Yiso makan bersama. Kemudian mereka pergi ke rumah Woo-jin. Di sana terdapat furniture dengan merek ALX. Woo-jin bermaksud menjelaskan semuanya dan jujur akan dirinya kepada Yiso. Tapi malah membuat Yiso curiga dan menuduhnya sebagai stalker. 스토커 뭐 이런 거예요? 갈게요. Saat Yiso akan pergi, Woo-jin pun segera memberitahukan tentang dirinya yang sebenarnya. Dia pun menunjukkan semua video-video harian yang selama ini selalu dia buat setiap kali dia berubah. Tapi setelah memberitahukan semuanya, Yiso malah meninggalkannya dan mengancamnya untuk tidak menghubunginya lagi. 다시 한채경 씨 안 만났으면 좋겠어요. Melihat itu, Woo-jin hanya terdiam. Dia merasa ekspresi Yiso setelah mendengar perkataannya sama seperti ekspresinya saat melihat wajahnya pertama kali berubah. Selanjutnya hari berganti hari. Woo-jin menjalani harinya dengan kesepian. Sedangkan Yiso selalu bengong dan mengingat perkataan Woo-jin terakhir kalinya. Karena dia sebenarnya juga sangat mencintai Woo-jin, tapi dia merasa dipermainkan dan dibohongi. Yiso kemudian mencoba mencari tahu tentang penyakit Woo-jin karena dia penasaran apakah penyakit itu benar-benar ada.
Karena dia sudah sangat merindukan Woo-jin, dia mendatangi kembali rumah Woo-jin yang disambut oleh seorang wanita muda dengan wajah Jepang dan hanya menggunakan bahasa Jepang. Tapi tentu saja itu adalah Woo-jin. Iso sudah mulai berusaha percaya bahwa itu adalah Woo-jin dan dia pun mengajaknya untuk dapat bermalam bersama karena sudah sangat merindukan Woo-jin. Saat mereka berbaring bersama, Iso melontarkan semua rasa penasarannya kepada Woo-jin. Dia bertanya dari berapa umur Woo-jin, kapan dia menjadi seperti itu dan kenapa sampai bisa seperti itu. Paginya saat Woo-jin masih tertidur, Iso bangun dan berkeliling rumah Woo-jin. Dia melihat banyak pakaian dengan berbagai jenis dan ada juga sepatu laki-laki maupun wanita, serta kacamata dan lainnya. Dia juga menonton video harian Woo-jin di laptop. Sepertinya Iso sudah mulai menerima Woo-jin apa adanya. Setelah hari itu, Woo-jin seperti mendapat keajaiban dengan hadirnya Iso di kehidupannya sekarang. Setiap hari, Woo-jin dan Iso menjalani hari bersama dengan penuh kebahagiaan. Walau suatu waktu dia berubah menjadi ajusi, anak-anak, bahkan nenek-nenek, Iso selalu dapat menerimanya apa adanya. Bahkan Iso pergi ke tempat kerja Woo-jin dan membantu memberikan beberapa ide tentang produk ALX. Malamnya, Iso mengundang Woo-jin ke perusahaan tempat Iso bekerja. Tapi Woo-jin datang terlambat karena sebelumnya dia masih dalam wujud nenek-nenek. Dia berusaha untuk tertidur agar dapat terbangun dalam wujud yang lain. Iso sempat disindir oleh teman-temannya yang ada di sana karena dari tadi dia hanya berdiri sendirian terus. Untungnya Woo-jin dapat datang di sana. Dia datang dengan sosok seorang pria tampan yang terlihat mapan, sehingga teman-temannya terpana melihat Woo-jin. Selanjutnya setiap hari mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Hingga suatu hari kakak Iso melihat foto di HP Iso yang terlihat berfoto dengan pria yang selalu berbeda-beda. Hari berikutnya Woo-jin mengajak Iso pergi ke toko ibunya. Di sana ibunya mengajar Iso menyulam dan dia bertanya jika Iso baik-baik saja menjalani hidup dengan Woo-jin dan berharap Iso dan Woo-jin akan dapat bahagia bersama. Suatu hari saat Iso dan Woo-jin janjian bertemu, selanjutnya Woo-jin berpikir untuk melamar Iso. Dia bahkan membuat cincin sendiri sambil menunggu hari yang tepat untuk melamarnya. Sedangkan di tempat kerja, Iso malah sering bengong dan tidak fokus akibat dia mengalami gangguan tidur. Dia sepertinya stres berat dan lemas, bahkan beredar gosip yang tidak baik tentangnya di tempat kerja, yakni tentang dia yang sering pergi dengan laki-laki yang selalu berganti-ganti setiap harinya. Iso bahkan pergi ke psikiater dan menceritakan semua tentang hubungannya dengan Woo-jin. Bahkan dia merasa asing dengan kekasihnya itu setiap hari. Setiap dia tidak mengenal Woo-jin, hanya dengan gandengan tangan dan senyuman orang asing di sebelahnya, membuat dia juga dapat berusaha tersenyum. Dan hal ini tidak diberitahukan kepada Woo-jin. Dia selalu bertemu dengan Woo-jin dalam keadaan seperti baik-baik saja. Hingga suatu saat Woo-jin melamarnya dan tidak disambut baik oleh Iso. Iso mengatakan Woo-jin egois karena hanya memikirkan dirinya sendiri, di mana pernikahan itu adalah hal yang berbeda dan harus memikirkan lingkungannya, keluarganya, teman-temannya, dan bagaimana cara dia memperkenalkan Woo-jin yang wajahnya setiap hari berubah kepada keluarganya. Woo-jin pun tersadar dengan kenyataan yang ada. Scene selanjutnya, Iso pingsan. Ternyata selama ini dia meminum obat anti kecemasan yang terus dikonsumsinya hingga overdose. Saat mengantarnya ke rumah sakit, Woo-jin sangat syok mengetahui kondisi Iso. Woo-jin juga menemukan rekaman Iso yang berisi saat dia melakukan konsultasi dengan psikiater tentang kondisi Iso yang sudah sangat stres berat. Woo-jin sangat sedih dan tak menyadari hal itu. Selanjutnya dia pergi menemui ibunya. Mereka minum dan mengobrol. Di sana, dia juga mengetahui suatu rahasia yang selama ini ibunya sembunyikan. Ternyata penyakitnya ini adalah penyakit turunan di mana ayahnya juga mempunyai kondisi yang sama dengannya, di mana ayahnya juga selalu berubah setiap hari, hingga suatu hari ibunya bahkan tak dapat menemukan dan mengenali wajah suaminya sendiri. Suaminya akhirnya pergi dan meninggalkan surat dan uang karena tak ingin menyakiti istrinya lebih lama. Selanjutnya setiap hari Woo-jin selalu merenung memikirkan apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan Iso. Apakah dia mampu hidup tanpanya? Hingga suatu hari setelah memberikan hadiah kursi yang dia buat khusus untuk Iso, setelah itu dia mengajak Iso untuk putus dan kemudian meninggalkannya. 우리 헤어지자. Setelah hari itu, Iso selalu merasa hampa dan kesepian, di mana sebelumnya hari-harinya selalu diisi dengan kehadiran Woo-jin, tapi kali ini Woo-jin tak ada. Dan yang paling dia tangiskan dan sesalkan adalah dia bahkan tak dapat mengingat wajah Woo-jin sedikit pun.
Selanjutnya, Yiso akhirnya dapat melanjutkan hari-harinya kembali dengan normal. Dia sudah tak minum obat penenang lagi dan mulai hidup dengan sehat. Dia bekerja dan belajar dengan lebih semangat sekarang. Beberapa tahun selanjutnya, perusahaan Yiso memesan furniture dari sebuah blog yang tidak mempublish nama pembuatnya. Dia menyadari pembuatnya adalah Woojin yang selalu bekerja secara diam-diam. Dia pun pergi ke perusahaan ALX. Di sana dia bertemu dengan Sunbaek, teman Woojin, untuk membicarakan bisnis. Terlihat Sunbaek merasa tidak nyaman bertemu dengannya. Saat pulang, Yiso sempat melihat bahan furniture dengan label tertulis di sana asal Ceko, yang membuatnya menanyakan kabar Woojin. Dan Sunbaek hanya diam saat mendengarnya. 진이 어때요? Kadang Yiso berpikir, apa sebenarnya yang ditakutkan saat berhubungan dengan Woojin lalu? Apakah pandangan dunia kepadanya, ataukah yang dia takutkan adalah rasa sakitnya sendiri? Di tempat lain di Ceko, Woojin tinggal sendirian dan membuat tempat furniture di apartemennya bernama Lea Furniture. Dia bangun dan menjalani hari-harinya seperti biasa sambil membuat meja dan kursi. Hingga suatu saat dia kedatangan tamu dan itu adalah Yiso, di mana Woojin tak mau mengakui dan menyuruhnya pergi. Akhirnya Yiso memaksa masuk dengan dalih utusan perusahaannya untuk melihat furniture yang ada di situ. Yiso masuk dan melihat sekelilingnya. Dia melihat kursi dan berbagai furniture lainnya. Di sana, dia juga melihat sepatu dan tas wanita yang berserakan di sudut rumah. Yiso kemudian mendekati Woojin dan kemudian memegang tangannya. Dia mengatakan kalau sekarang dia baik-baik saja dan meminta maaf. Dia memang merasa sakit, tapi lebih menderita lagi jika tak dapat bersama dengan Woojin. Mendengar itu, Woojin hanya dapat terdiam sambil menangis. Scene terakhir terlihat bahwa mereka sedang berjalan bersama sambil bergandengan. Yiso mengatakan dia ingin hidup bersama dengan Woojin. Walau dia sangat ketakutan saat melihat wajah Woojin yang berubah setiap hari saat dia terbangun, dia tetap bersyukur dapat melihat perubahan Woojin yang sebenarnya. Dia sadar yang dia cintai adalah Woojin yang ada di dalam, bukan apa rupanya. Yiso pun akhirnya mengajak Woojin untuk menikah. Mendengar itu, Woojin pun mengeluarkan cincin yang selama ini sudah dia simpan sangat lama. 나랑 결혼할래? Akhirnya ending cerita berakhir dengan bahagia. Gimana teman-teman? Sweet banget kan ceritanya? Mungkin Yiso hanya butuh lebih banyak waktu saja kali untuk meneguhkan hatinya bahwa dia benar-benar mencintai Woojin dan dapat menerimanya. Menurut teman-teman gimana? Mungkin pesan yang dapat kita ambil tentu saja jika sudah menemukan belahan jiwamu, maka cintailah pasanganmu dengan setulus hati apa adanya, bukan ada apa-apanya. Dan tentu saja hingga hari tua. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan share ya, biar aku semangat membahas film-film selanjutnya. See you to the next video. Bye-bye.